kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang percaya di tempat yang bersukacita, yang tahu bahwa ada kuasa dalam darah Kristus. Di dalam nama Yesus bersama-sama berikan kemuliaan sorak-sorai kepada Tuhan kita. Oh, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you. Dengan bersyukur Tuhan. Ajaib sungguh hadirat-Mu, melayakkan berikan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu,
Yesusku. Makasih Yesusku Tuhan, aku bersyukur Yesus. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita bersukacita Tuhan. Oh thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord God. Sama-sama kita kemuliaan sama-sama dan paling hebat Tuhan yang Tuhan ini. Sebab Dia punya Allah, sebab kita punya Allah yang dahsyat, sebab Dia menjadi Allah kita yang luar biasa. Oh bersama Tuhan. Thank you Jesus. Sekalipun iman kami katakan, masukkan cinta sudah, itulah kekuatan bagi jiwamu. Saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora.
sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Kan menari di hadapan Raja, menari sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Bersama-sama tepuk tangan depan berbuat Tuhan kita. Kau telah ubah ratapanku, menjadi karya. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, kan menari seperti kau menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, Engkau bersuka, kan menari di hadapan Raja ku menari, sambil memujimu menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, say, kan menari di hadapan Raja ku menari, sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Bersama-sama menari nyanyikan pujian ini. Kau telah ubah ratapanku, menjadi karya. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, kan menari seperti gajah dan menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, dan bersuka, dan bukan menari di hadapan Raja ku menari, sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku. Bersama-sama dengan iman menyatakan, oh, dan bukan menari di hadapan Raja ku menari, sambil memujimu ku menari. Oh, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Bersama-sama bertepuk tangan di tempat ini. Hey, hey, hey. Thank you, hey Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan, oh, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, katakan bersama. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian bersama. Ku kenakan jubah pujian, katakan umat Tuhan dengan kedua tangan terangkat dan percaya bahwa Yesus sudah kasih. Amin. Hey, hey, gunakan. Ku kenakan jubah pujian lagi. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Yang terbaik bersama buat Tuhan. Haleluya. Ku kenakan jubah pujian, oh, bersama-sama dengan menerima Tuhan ini. Ku kenakan jubah pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami. Sungguh bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau.
Kau Tuhan di depan kami Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini kami ada, semua kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Bermasmur bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapa-Ku yang ku cinta. Berikan jelas yang paling buat Tuhan kita di tempat ini. Amin. Kau damai kami Tuhan. Kau hanya Kau. Yes. Berdoa bersama. Yes.
kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagi kemuliaan, hanya bagimu pujian. Puja sembah padamu, Bapakku cari wajahmu. Hanya bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kami sembah, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Bapakku yang ku cinta. Berikan sorak-sorai pemandai buat Tuhan kita di tempat ini. Silakan, haleluya, haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2023, tahun penyediaan Allah yang supernatural, tahun penyediaan Allah yang tak terbatas dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu, berkati kami semua. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, ampuni yang berdosa, kuatkan yang tidak berdaya, hiburkan yang berduka, limpahkan yang berkekurangan. Tuhan, urapi hamba-Mu, khususnya hari ini, biarlah Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman, sehingga kami boleh menerima tuntunan di sepanjang tahun 2023 ini. Urapi kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Kita memasuki tahun 2023, tahun penyediaan Allah yang supernatural. Mari ikuti saya katakan, saya percaya tahun 2023, tahun penyediaan Allah yang supernatural. Saya percaya tahun 2023, tahun penyediaan Allah yang tak terbatas. Yesaya 48 ayat yang ke-21. Saudaraku, umat Tuhan tidak akan menderita haus sekalipun berjalan di tempat-tempat yang tandus, karena Tuhan pembuat mujizat akan mengeluarkan air dari bukit batu. Yesaya 48 ayat yang ke-21. Haleluya. Yesaya 48 ayat yang ke-21. Amin. Mereka tidak menderita haus Umatnya tidak akan menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Tuhan akan mengeluarkan air dari gunung batu bagi umatnya. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tuhan akan membelah gunung batu, lalu memancarlah air. Maka gereja Tuhan sebagai umat yang sangat diberkati Tuhan, Anda harus percaya di segala masa, di segala waktu, di segala keadaan, ada pemeliharaan Allah yang sempurna, yang tak terbatas dalam hidup saya dan hidup saudara. Maka Mazmur 78 ayat 26 sampai dengan 29. Mazmur 78 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Haleluya, haleluya. Mazmur 78 ayat 26. Amin. Ia telah menghembuskan angin timur di langit Tuhan menghembuskan angin timur dari langit. dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Tuhan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya. Tuhan menurunkan hujan daging kepada umatnya yang jutaan itu seperti debu banyaknya. Dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Hujan seperti burung-burung bersayap seperti pasir di laut. Lanjutkan terus, haleluya. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka. Tuhan menjatuhkannya ke perkemahan orang-orang Israel. Haleluya, amin. Sekeliling tempat kediaman itu. Sekeliling tempat kediaman mereka.
Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Alkitab katakan umatnya tidak mengalami kelaparan. Umatnya makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Gereja Tuhan. Maka bandingkan sebentar Imamat 26 ayat 10. Gereja Tuhan, ketika engkau dan saya percaya akan pemeliharaan Tuhan yang tak terbatas, gereja Tuhan, engkau dan saya akan mengalami Imamat 26 ayat yang ke-10. Imamat 26 ayat yang ke-10. Amin. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau. Kamu masih makan hasil lama dari panen yang lampau. Dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Dan hasil yang lama akan kamu keluarkan untuk menyimpan hasil yang baru. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana gereja Tuhan engkau dan saya mengakses penyediaan Allah yang supernatural dalam hidupmu dengan dahsyat dan luar biasa. Yang pertama, gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bilangan pasal 11 ayat 21-22. Musa berkata, diambil dari mana? Haleluya. Lembu sapi untuk jumlah yang sebanyak ini. Bilangan pasal 11 ayat 21 dan 22. Haleluya. Bilangan 11 ayat 21. Amin. Tetapi kata Musa berkata, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Berjumlah 600.000 orang yang berjalan kaki. Namun Tuhan berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka. Dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka? Dengan pengertiannya Bapak Ibu, Musa berkata, dapatkah diambil lembu sapi, kambing domba untuk jumlah yang sebanyak ini? Lanjutkan terus, haleluya. Sehingga mereka mendapat cukup? Sehingga mereka umatnya mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka? Sehingga mereka mendapat cukup. Tetapi Tuhan menjawab saudaraku Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Masakan kuasa Tuhan kurang untuk saudaraku melakukan firman-Nya? Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan, poin yang pertama, gereja Tuhan, saudaraku, bagaimana caranya engkau dan saya mengakses penyediaan Allah yang supernatural itu? Gereja Tuhan, engkau dan saya harus percaya kepada firman Allah. Sekalipun saudaraku bahwa firman itu tidak masuk akal, sekalipun firman itu, gereja Tuhan, haleluya, tidak sesuai dengan pengertian kita, gereja Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena kuasa Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jarak bukanlah penghalang. Perhatikan dalam Bilangan 11 ayat 31. Di luar dugaan manusia, di luar kemampuan Musa, Tuhan bisa buat mujizat yang luar biasa. Bilangan 11 ayat 31 dan 32. Bilangan 11 ayat 31. Amin. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Dan dihamburkannya itu ke perkemahan orang-orang Israel dan sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Gereja Tuhan, jika Allah sudah berfirman, bagian saudara dan saya percaya Allah kita adalah Allah yang, saudaraku, kuasanya tidak terbatas, kekuatannya tidak terbatas. Karena itu gereja Tuhan, jangan membatasi kuasa Tuhan. Percaya kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidupmu dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, gereja Tuhan, engkau dan saya harus mendengarkan dan mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan kepadamu. Mazmur 81 ayat 14. Saudaraku, orang yang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan akan mendapatkan gandum yang terbaik dan akan makan madu dari gunung batu. Saudaraku, Mazmur 81 ayat 14. Mazmur 81 ayat yang ke-14. Amin. Sekiranya umatku mendengarkan aku. Sekiranya umat Tuhan, umatku mendengarkan aku. Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Seketika itu juga musuhnya akan aku tundukkan. Dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Haleluya. Amin. Lanjutkan terus. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Amin. Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Tetapi umat Tuhan yang mendengarkan suaranya, mengikuti jalan yang ditunjukkannya kepadanya, akan makan gandum yang terbaik.
Dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Berapa banyak saudara percaya tahun 2023 Tuhan akan memberikan umatnya gandum yang terbaik? Amin. Dan tahun 2023 Tuhan akan memberikan umatnya makan madu Amin. dari gunung batu. Angkat tanganmu dalam nama Yesus, katakan aku percaya. Aku percaya. Tahun 2023 Tuhan akan memberikan saya gandum yang terbaik dan makan madu dari gunung batu. Bagianmu percaya. Saudara gereja Tuhan, kita harus belajar kepada kegagalan orang Israel dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1. Saudaraku, mereka melawan Tuhan. Mereka hidup dalam dosa. Hasilnya mereka diserahkan kepada orang-orang Midian. Hakim 6 ayat yang pertama. Haleluya, haleluya. Amin. Hakim-Hakim 6 ayat 1, Gideon diangkat menjadi hakim. Amin. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. 7 tahun lamanya mereka diserahkan kepada tangan orang Midian. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Perhatikan ayat yang keempat, Hakim-Hakim 6 ayat yang keempat. Hakim-Hakim 6 ayat yang keempat. Amin. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka. Yes. Dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Ayat yang keempat berkata bahwa saudaraku, musuh datang untuk memusnahkan hasil tanah oleh karena umatnya berbuat dosa dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ayat yang kelima, Hakim-Hakim 6 ayat yang kelima. Hakim-Hakim 6 ayat yang kelima. Ya. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Amin. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Amin. Orang-orangnya dan untanya tidak terhitung banyaknya. Amin. Sekalian datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sekalian datang untuk memusnahkan orang Israel. Lanjutkan terus. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Saudara gereja Tuhan, Alkitab berkata, Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-6, umatnya sangat melarat. Mengapa umatnya sangat melarat? Jawabannya sederhana. Mereka hidup dalam dosa, tidak mau mendengarkan, tidak mau mengikuti petunjuk Tuhan. Ulang lagi, Mazmur 81 ayat 17. Jika engkau dan saya sebagai anak Tuhan di tahun 2023 dengarkan suaranya, ikuti perintahnya, maka ada jaminan engkau dan saya akan makan gandum yang terbaik dan makan madu dari gunung batu. Amin. Mazmur 81 ayat yang ke-17. Haleluya, haleluya. Mazmur 81 ayat yang ke-17. Mazmur 81 ayat yang ke-17. Amin. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Tetapi umatku akan makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkan mereka. Saudara gereja Tuhan, maka perlu sekali engkau dan saya di sepanjang tahun 2023 dengarkan suara Tuhan. Saudara gereja Tuhan, maka saya percaya hidupmu akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, yang ketiga gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, perlunya spirit kerendahan hati. Semakin engkau dan saya rendah hati, maka penyediaan Allah yang tak terbatas itu akan datang dalam hidupmu. Mazmur 22 ayat yang ke-26. Kerendahan hati perlu sekali. Mazmur 22 ayat yang ke-26. Haleluya. Mazmur 22 ayat 26. Amin. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Ayat 27-nya, Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. orang yang rendah hati, umat yang rendah hati akan makan dan menjadi kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Gereja Tuhan, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Sebaliknya orang yang sombong, orang yang tinggi hati akan mengalami kelaparan yang luar biasa. Itulah sebabnya Amsal 22 ayat yang keempat. Jika engkau dan saya gereja Tuhan di tahun 2023 ini menjadi umat-umat yang rendah hati, mengenakan jubah kerendahan hati, gereja Tuhan kekayaan itu akan datang kepadamu. Amin. Penyediaan Allah yang supernatural akan datang kepadamu. Amsal 22 ayat yang keempat. Amsal 22 ayat yang keempat. Amin. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan ialah kekayaan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. kehidupan. Poin yang ketiga, kenakan jubah kerendahan hati di tahun 2023. Karena gereja Tuhan, kita akan masuk dalam poin yang keempat. Karena kalau engkau dan saya rendah hati, engkau dan saya akan mau dituntun oleh Tuhan. Poin yang keempat, Mazmur 105 ayat 37 sampai 38. Saudaraku, orang-orang yang mau dituntun oleh Tuhan, poin yang keempat, saudaraku akan mengalami penyediaan Tuhan yang tak terbatas dalam hidupnya. Mazmur 105 ayat yang ke-37. Amin. Mazmur 105 ayat 37. Amin. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Dituntunnya mereka keluar membawa emas dan perak. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Tidak ada yang tergelincir karena Tuhan yang menuntun mereka.
Ketika Tuhan menuntun umatnya, umatnya bukan datang dengan tangan yang kosong. Ulang lagi, Mazmur 75, Mazmur 105 ayat 37. Mazmur 105 ayat 37. Amin. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Tuhan menuntun umatnya, waktu Tuhan menuntun umatnya, umatnya membawa emas dan perak. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Dan ketika Tuhan menuntun umatnya, seorang pun tidak ada yang tergelincir. Amin. Oleh karena Tuhan yang mau menuntun mereka. Mazmur 105 ayat 40 sampai 41. Mazmur 105 ayat 40. Amin. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh. Saudaraku, ketika mereka mau dituntun oleh Tuhan, Tuhan mendatangkan burung puyuh sebagai makanan bagi mereka. Lanjutkan terus. Dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Gereja Tuhan, ketika mereka mau dituntun oleh Tuhan, ada roti, ada manna, semuanya itu Tuhan yang menyediakan. Diulang lagi, Mazmur 105 ayat 43, diulang lagi, haleluya. Mazmur 105 ayat 43. Amin. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan. Dituntunnya umatnya keluar sambil bersukacita dan kegirangan. Dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Perhatikan 44. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa. Diberikannya kepada mereka negeri bangsa-bangsa, berkat bangsa-bangsa. Sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa. Sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa. Gereja Tuhan, Alkitab berkata, harta orang fasik akan dipindahkan kepada orang yang benar. Kekayaan dari seberang lautan akan datang kepadamu, bahkan berkat bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Jika poin yang keempat, Anda dan saya mau dituntun oleh Tuhan. Maka Mazmur 23 yang pertama, Anda tidak akan pernah berkekurangan. Gereja Tuhan, ada rumput yang hijau, ada air yang tenang yang Tuhan sediakan bagi orang yang mau dituntun. Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur 23 ayat 1. Amin. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku. takkan kekurangan aku. Orang yang dituntun, mau dituntun Tuhan, tidak akan berkekurangan. Ayat yang keduanya, haleluya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Orang yang mau dituntun, saudaraku akan mendapatkan rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Orang yang mau dituntun akan mendapatkan air yang tenang. Maka kembali kepada Yesaya 48:21. Orang yang mau dituntun oleh Tuhan, sekalipun berjalan di tempat-tempat yang tandus, tidak akan mengalami kehausan, karena Tuhan akan membuat mujizat selama mereka mau dituntun oleh Tuhan. Yesaya 48 ayat 21. Yesaya 48 ayat 21. Amin. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Perhatikan, mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin. Saudaraku, maukah Anda dipimpin oleh Tuhan di tahun 2023? Maukah Anda dituntun oleh Tuhan di tahun 2023? Gereja Tuhan, orang-orang yang mau dipimpin, orang-orang yang mau dituntun oleh Tuhan, saudaraku, tidak akan pernah berkekurangan. Saya ulang lagi, diperjelas lagi gereja Tuhan. Mazmur 105 ayat yang ke-37 dan 38. Aminkan ayat ini. Mazmur 105 ayat 37 dan 38. Haleluya, haleluya. Amin. Mazmur 105 ayat 37. Amin. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Dituntunnya mereka keluar membawa emas dan perak. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Gereja Tuhan. Oleh karena itu gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, ketika Anda diberkati Tuhan berlimpah-limpah, saudaraku, apa yang Anda lakukan? Poin yang ke-6. Poin yang ke-5. Saudaraku, dahulukan Tuhan dalam hidup. Bagaimana caranya Anda mendahulukan Tuhan? Saudara, dua hal. Anda harus setia, yang pertama persembahan suluk. Yang kedua, Anda harus setia sepanjang tahun ini persembahan persepuluhan. Kapan Anda memberikan persembahan suluk? Gereja Tuhan, ketika Tuhan berikan Anda sumur yang baru, saudaraku, maka yang pertama itu persembahkan kepada Tuhan. Ketika Tuhan berikan Anda panen yang baru, saudaraku, sumur-sumur yang baru yang Tuhan berikan kepada Anda, saudaraku, Tuhan berikan Anda bisnis yang baru yang sebelumnya Anda belum pernah ada di sana. Gereja Tuhan, persembahkan yang pertama itu sebagai milik Tuhan, saudaraku, sebagai buah sulung, buah ungaran kepada Tuhan. Maka gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Yesaya 44 ayat 30. Orang-orang yang setia membawa persembahan sulung kepada Tuhan, Alkitab berkata, rumah mereka akan mendapatkan berkat. Yesaya 44 ayat 30. Haleluya, haleluya. Yesaya 44 ayat 30. Amin. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun. Dan segala persembahan khusus dari apapun. Dan segala persembahan khusus dari apapun. Dan segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Alkitab berkata itu adalah bagian imam, karena imam adalah wakil Tuhan.
juga yang terbaik dari tepung jelaimu juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam, harus kau memberikan kepada imam, karena imam adalah wakil Tuhan. supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Garis bawahi, supaya rumahmu mendapatkan berkat. Ada banyak anak Tuhan ingin rumahnya diberkati, bisnisnya diberkati, tokonya diberkati, tetapi saudaraku tidak mau membawa persembahan sulung kepada Tuhan. Saudaraku, belajar, haleluya, untuk membawa persembahan sulung, khususnya di awal tahun. Nehemia 10, haleluya, ayat 35. Khususnya di awal tahun, saudaraku bawa persembahan sulung saudara. Saya percaya dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Nehemia 10 ayat 35. Haleluya, haleluya. Saya percaya, saudaraku, rumahmu akan diberkati Tuhan Amin. dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Amin. Nehemia 10 ayat 35. Amin. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami. Gereja Tuhan, orang-orang yang diberkati berkata, umat yang diberkati itu berkata, setiap tahun kami akan membawa hasil pertama itu setiap tahun kepada Tuhan. Dan buah sulung segala pohon. Gereja Tuhan, lakukan itu dengan sukacita tanpa bersungguh-sungguh. Maka Ulangan pasal 26 ayat 8 sampai 10. Ulangan 26 ayat 8 sampai 10. Saya berdoa gereja Tuhan, Bapak Ibu dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ulangan 26 ayat yang ke-8. Amin. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dengan kedahsyatan yang besar. dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Amin. Lanjutkan terus. Ia membawa kami ke tempat ini Tuhan membawa kami ke tempat ini. dan memberikan kepada kami negeri ini, Tuhan memberikan kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, Di di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. gereja Tuhan, bagaimana orang-orang yang diberkati Tuhan menyadari bahwa saudaraku, persembahan sulung itu, saudaraku, adalah milik Tuhan. Saudara gereja Tuhan, maka Amsal 3, 9, 10. Amsal pasal 3, ayat 9, 10. Saudaraku, biarlah Anda dan saya di awal tahun ini memuliakan Tuhan dengan hartamu. Gereja Tuhan, maka engkau akan melihat lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah ruah. Amsal 3, 9, dan 10. Amsal 3, 9, dan 10. Amin. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu Muliakan Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Gereja Tuhan, saya ingat saudaraku, beberapa hari yang lalu seorang ibu bersaksi, Pak Pendeta, ketika saya belajar taat untuk mempersembahkan persembahan sulung saya kepada Tuhan. Saudaraku, ibu ini begitu polos, saudaraku, dia bercerita, padahal saat itu saya sedang membangun kos-kosan. Saya selalu membiasakan diri saya bahwa seluruh penghasilan saya di bulan Januari, saya persembahkan itu kepada Tuhan. Ini yang terjadi, Pak Pendeta. Semenjak saya setia persembahan sulung, semenjak saat itu juga saya melihat Tuhan memberkati pekerjaan saya, keuangan saya, bahkan anak saya dibuat Tuhan berbeda dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, ketaatan kepada firman Allah itu yang membukakan tingkap-tingkap surga, diberkati berlimpah-limpah dengan dahsyat dan luar biasa. Saudara gereja Tuhan, saudaraku, persembahan sulung dan persembahan persepuluhan, saudaraku, itu harus menjadi, saudaraku, haleluya, saudara harus melakukan itu dengan sukacita dan bawa itu dengan sukacita. Saya percaya itulah kunci untuk membuka tingkap-tingkap langit. Engkau dan saya diberkati secara dahsyat dan luar biasa. Maliaki 3 ayat 8 sampai 11. Saudaraku, Bapak Ibu, bagi saudara yang belum pernah melakukannya, saudaraku, haleluya, berdoa lebih lagi dan renungkan firman ini lebih sungguh lagi, supaya engkau dan saya punya iman untuk melakukannya. Saudaraku, Maliaki 3, haleluya, ayat 10 sampai dengan ayat 11. Maleakhi 3, 10 sampai 11. Amin. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, ke dalam rumah perbendaharaan. supaya ada persediaan makanan di rumahku. Perhatikan apa yang terjadi. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Perhatikan apa yang terjadi. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Gereja Tuhan, bisakah Anda melihat di sini gereja Tuhan bagaimana persembahan persepuluhan mendahului sehingga gereja Tuhan umatnya menerima berkat secara berkelimpahan. Amin. Bisakah Anda melihat dalam Amsal 3, 9, 10 bagaimana persembahan sulung mendahului sehingga lumbung-lumbungmu akan diisi penuh melimpah dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya, haleluya.
Saya berdoa gereja Tuhan kau dan saya diberkati Tuhan yang dasar luar biasa. Yang kelima, yang keenam, yang terakhir. Amsal 19 ayat yang ke-17. Saudaraku, miliki hati yang penuh belas kasihan. Saudaraku, karena orang-orang yang berbelas kasihan, orang-orang yang murah hati, akan diberkati Tuhan secara luar biasa dan akan menerima balasan langsung dari Tuhan. Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Amin. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Memiutangi Tuhan yang akan membalaskan perbuatannya itu. Gereja Tuhan, jangan taruh tanganmu di bawah, tapi tahun 2023 taruh tanganmu di atas. Biar engkau dan saya memperhatikan menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, maka perbuatanmu itu akan dibalas oleh Tuhan. Itulah sebabnya dalam Mazmur 112 ayat yang kelima, Saudara gereja Tuhan, mujur orang yang menaruh belas kasihan. Mazmur 112 ayat yang kelima. Mazmur 112 ayat 5. Amin. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Mujur orang bukan yang menerima belas kasihan, tapi mujur orang bagi yang menaruh, memberi belas kasihan. Saudaraku, banyak orang, saudaraku, lebih memilih untuk menerima belas kasihan. Saya pribadi, Bapak Ibu, saya ingin bukan, saudaraku, menerima belas kasihan, tetapi saya ingin memberi belas kasihan, menaruh belas kasihan. Gereja Tuhan, kita sudah menerima banyak dari Tuhan. Inilah waktunya gereja Tuhan dan saya harus memberi banyak kepada umat-umat dimanapun mereka berada dengan dahsyat dan luar biasa. Maka perhatikan Mazmur 112 ayat 9. Biarlah engkau dan saya punya hati yang mau berbagi kepada banyak orang. Mazmur 112 ayat yang ke-9. Mazmur 112 ayat 9. Amin. Ia membagi-bagikan. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Ia memberikan kepada orang yang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Kebajikan orang ini akan tetap untuk selamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Tanduknya akan meninggi. Berapa banyak saudara yang mendengarkan khotbah ini? Tandukmu akan meninggi. Tanduk itu bicara kekuatan. Amin. Kekuatan Anda bukan berkurang-kurang, kemampuan Anda bukan berkurang-kurang, pengaruh Anda bukan berkurang-kurang, tetapi pengaruhmu bertambah-tambah, kekuatanmu bertambah-tambah. Kapan itu? Waktu engkau dan saya menaruh belas kasihan. Amin. Maka ditutup Mazmur 112 ayat yang ketiga. Mazmur 112 ayat yang ketiga. Amin. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam rumah siapa ada harta dan kekayaan? Di dalam rumah orang yang mujur, di dalam rumah orang yang menaruh belas kasihan. Maka ayat yang kelima, mujur orang yang menaruh belas kasihan. Semakin engkau dan saya banyak menaruh belas kasihan kepada banyak orang, gereja Tuhan akan membuat engkau dan saya tandukmu semakin meninggi, kekuatanmu, pengaruhmu semakin meninggi. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu. Saya berdoa agar seluruh umat-Mu yang boleh bergabung dalam ibadah hari ini, semuanya menerima penyediaan Allah yang supernatural, menerima penyediaan Tuhan yang tak terbatas. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Nyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu. Berkati kami berlimpah-limpah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus ambil alih, bekerja lebih dahsyat lagi, bekerja lebih luar biasa lagi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Urapi kami semua dalam nama Yesus berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, siapkan roti dan anggur. Saya percaya Bapak Ibu engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Angkat rotimu tinggi-tinggi, demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah engkau percaya? Roti di tangan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Makan itu dengan iman, makan itu dengan pengucapan syukur. Haleluya, amin. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Mereka cawan tinggi-tinggi, demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, yang darahku diperbuat bagi kamu. Berbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah engkau percaya cawan di tanganmu adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minum itu dengan iman. Haleluya, amin, amin. Mari mulai banyak bersyukur. Orala basyikata kayara dalama. Hena kayara la basyikata kayara. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Berkati umat-Mu Tuhan. Hari ini kami mau membawa persembahan sulung kami.
di awal tahun 2023. Berkati setiap umat-Mu yang hari ini, mereka dengan iman membawa persembahan sulung mereka, membawa persembahan perpuluhan mereka, diberkati berlimpah-limpah dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, ada beberapa pengumuman bagi Bapak Ibu umat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Setiap hari kita ada doa fajar dan malamnya ada misbah malam. Bapak Ibu doakan saudaraku umat Tuhan yang akan berangkat hari Senin ini, tanggal 9 sampai tanggal 17 Januari untuk wisata rohani ke Israel. Saudaraku diberkati oleh dahsyat dan luar biasa. Dan Bapak Ibu, kita ada ibadah tunas remaja setiap hari Kamis, dan Sabtu ada ibadah dewasa muda. Tuhan memberkati saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Diberkati roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang menjemput kita yang diberkati, berkata amin, 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 amin. Shalom, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Engkau